gula, ya, kencing manis. Kalau dulu Bapak Ibu, kencing manis itu biasanya orang-orang yang sudah di atas 50. Ya, tapi sekarang saya lihat itu sudah mulai bergeser. Anak-anak remaja usia 30, usia 40 itu pun ingin kencing manis. Datangnya ke rumah sakit pun bukan karena penyakit kencing manisnya, tapi karena sudah komplikasinya itu yang akhirnya dia datang ke rumah sakit. Setelah diperiksa ternyata nggak tahu kalau dia gula darahnya tinggi. Ya, saya tanya, loh, Bu, ya usianya masih nggak ada 40, 30 sudah ada luka di kaki yang nggak sembuh-sembuh, ya. Kemudian sampai kemarin 36 itu harus dipotong kakinya karena lukanya nggak sembuh-sembuh, sudah hitam, sudah membusuk, ya. Itu saya tanya, Bu, jenengan kok pun kaset datang rumah sakit kok pun lukanya kados ngeten napa boten semerep nek gandang kencing manis. Iki udah boten semerep ujug-ujug lukanya kok enggak sembuh-sembuh. Lah kok saged kenging kencing manis, Bu? Lah gelem disalahne, Bu. Ngomongnya apa? Kula pun keturunan kok, Bapak. Ibu kula nggih kenging kencing manis. Kula tak ngerti lho. Oh, Bapak Ibu kenging kencing manis. Lah Bapak Ibu saking pundi? Saking baik, saking putih. Ya, saya terus ngomong, berarti nonton Nabi Adam ini paling kenging kencing manis, makanya diturun nih. Jadi kalau saya nyebut itu, kalau saya analisa itu sebenarnya bukan penyakit keturunan, Bu, tapi kebiasaan yang diturunkan. Yeah. Dari penyakit keturunan loh diurut kabeh kenging kencing manis ya Nabi Adam ini berarti ya kenging kencing manis gitu. Nah, yang lebih penting itu karena kebiasaan yang tidak sehat yang diturunkan. Contohnya apa? Kebiasaan yang awal di kubu Bapak, jadi kan biasanya basuh buah ini ngecapai teh kopi bapaknya bosan, Bu. Nah, biasanya dalam kopi gulanya kurang sendok, Bu. Sak sendok makan apa sak sendok teh? Lek kula ten warung, Bu, kula amak kula niku kan seneng kopi ya. Kula ten warung niku biasanya kopine sak sendok, gulanya rong sendok. Nggih, biasanya nggih. Biasanya rong sendok ya gulane. Ya. Matan camilannya buat, Bu. Nah, camilannya apa, Bu? Gorengan, roti gitu. Nah, padahal roti itu karbohidratnya gulanya juga tinggi. Nah, isu terus mau apa-apa disiapin teh kopi kali roti. Makanya jam itu makan nasi ini sak piring. Dapat apa, Bu? Awalnya, Bu. Dapat pecel. Jadi kan dapat pecel sambal itu dapat sambal yang Jawa dipakai gede sebetulnya. Sambalnya dipakai gede loh, Pak. Sambal itu kayak gede. Makan nasi. Oke, bapaknya kerja. Ya, jam 10 ya itu istirahat sih, makanya ngemil makan. Lah kebiasaan itulah yang membuat akhirnya kita itu konsumsi gula itu terlalu tinggi, terlalu banyak. Akibatnya apa? Tubuh tidak mampu untuk memetabolisme, tidak mampu simpanan gula itu sudah terlalu banyak. Akibatnya apa? Gulanya di dalam darah itu juga tinggi. Kebanyakan orang datang ke rumah sakit penyakit gula itu bukan karena gulanya, tapi karena penyakit lain komplikasinya. Antawis nopo datang ke rumah sakit sudah stroke, lumpuh separuh, perok, itu salah satunya juga karena gulanya terlalu tinggi bisa. Yang kedua datang ke rumah sakit karena matanya agak remeng-remeng, kena katarak, itu juga karena pengaruh gula, bisa karena pengaruh gula.
datang ke rumah sakit karena tensinya tinggi. Setelah tensinya tinggi, ternyata ginjalnya diperiksa terjadi penyakit gagal ginjal. Itu bisa karena gula juga. Ya, datang ke rumah sakit nyeri dada, serangan jantung, dicek karena gulanya juga tinggi. Datang ke rumah sakit karena sebutan geringan, ya. Nah, ini juga bisa karena pengaruh gulanya terlalu tinggi. Datang ke rumah sakit karena luka nggak sembuh-sembuh, dites karena ternyata gulanya juga tinggi. Jadi sangat bahayanya penyakit gula, ya, kencing manis atau diabetes itu karena bisa merusak semua organ yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, kebiasaan apa? Kebiasaan sekarang, zaman sekarang, anak sekarang, ya, itu males kalau disuruh gerak. Saya pikir nakalnya bawa motor, bawa tidak listrik, berlaku semua. Casan ini apa dulu bukan sekolah betul sepeda motor. Betul turun itu ke. Dia zaman di tengah zaman tua mau beli sepeda motor itu wes. Nah, ada orang sugih kan beli sepeda motor, model, lori kita kilo, 3 kilo itu model tuh. Karena memang zamannya dulu seperti itu. Nah, sekarang anak sekarang itu konsumsi belum lagi geraknya kurang, ya. Yang ketiga, konsumsi makanan-makanan jajan-jajan sekarang. Contohnya misalnya jenengan biasanya larisan ini kok jalan-jalan itu yang saya belum ini kalau buatan nguruki buatan kukus teh manis, gitu, es teh. Teh sembuh. Nah, itu kadar gulanya berapa? Sing gampang awet, sing botolan tuh. Teh apa? Pucuk, teh pucuk harum. Teh pucuk harum yang 500 ml, yang botol 500-600 ml, itu kadar gulanya berapa? 30 gram. Padahal kebutuhan kita berapa sehari? Sehari itu kalau laki-laki, Pak, itu maksimal itu kebutuhan gulanya itu maksimal 9 sendok teh. Maksimal, Pak. Ya, karbohidratnya kurang lebih sekitar 36 sampai 40 gram. Ibu-ibu 6 sendok teh. Maksimal, Bu. Ya, kurang lebih sekitar 25 gram. Padahal teh pucuk harum 500 itu sudah 25 gram. Jadi jenengan unjuk sedikit teh pucuk harum setunggal botol itu kedai botol kan unjuk manis kedai. Oh, dan ini nek omah wis digene kopi, digene teh, ya. Awan kerja ya Pak ya. Wah, disediani es teh, es pucuk harum, ya, dingin. Lah, boten ingin kencing manis sampai putih, wong konsumsi gula sak monten tiap hari. Ya, ibaratnya kami umur 30 sudah kena penyakit gula. Jadi, kebiasaan tadi, anak-anak sudah mulai, Bu. Anak-anak mulai. Saat ini makanan anak-anak es krim misalnya. Es krim itu kadar gulanya sangat tinggi, hampir 50 gram. Padahal kebutuhan anak itu berapa? Ya, 4 sendok teh itu setara dengan 24 gram, 25. Kedai anak-anak itu sehari maksimal setengah es krim. Kedai, ya. Itu pun nggak boleh makan manis lain. Nah, ini lah kebiasaan kita ini yang membuat kita itu akhirnya nggak sehat, ya. Nah, makanya dan ini termasuk panitia ini bilang untuk nyenani panitia ini, Bu. Ini teh, ya, jangan dalam teh ini gulanya berapa sendok ini, berapa gram, belum nanti tambah snack ini apa Bu? Nah, alhamdulillah buat teman-teman roti ini, ya. Roti ini satu potong, ya, itu sekitar 15-20 gram. Jangan sehari bapak-bapak
itu maksimal itu 2-3 potong roti itu. Nah, itu bapak-bapak itu apa mana sih sering pertemuan sekampung ya Bu ya. Pertemuan itu mesti lega manis bareng marem derek rotine derek makeme. Oke. Nah nasi misalnya nasi sedinten itu bilang cangkir Bu bilang kita. Sehari itu kita nasi beras satu cangkir itu kurang lebih sekitar 50 gram. Jadi bapak-bapak itu nggak boleh lebih dari satu cangkir sehari. Satu cangkir dari berapa piring Bu? Masa satu piring Bu? Beras satu cangkir? Kata lah. Segelas. Ropiring. Kadang-kadang kita itu sehari kadang-kadang makannya lebih dari 2 kali. Iya, padahal sebaiknya kan 2 kali. Kalau satu gelas 50 gram, ya 50 gram karbohidrat itu kebutuhan kita sehari sudah cukup. Satu gelas beras. Ya, 2 piring itu sudah cukup, tapi kita rata-rata 3-4 piring sehari. Nah, ini yang akan menyebabkan penyakit gula yang ada dalam tubuh kita. Makanya saya menyarankan Bapak Ibu yang pertama supaya kita tetap sehat, ya terhindar dari penyakit gula ini. Satu, kalau bisa jangan minum manis-manis, lebih baik lebih baik air putih. Bapak-bapak, ibu-ibu, di rumah mulai ditinggalkan teh kopi yang manis. Kalau saya sudah alhamdulillah sudah nggak pernah minum minuman yang mengandung gula kalau di rumah, ya. Tapi kalau kadang keluar ya disediani mau nggak diminum juga nggak enak ya. Nanti nggak menghormati tuan rumahnya ya. Tapi kalau ada air putih saya mesti pilih air putih ya. Karena apa? Karena dari nasi pun saya nasi juga sudah mulai jarang makan nasi. Kadang 2 hari sekali baru makan nasi ya. Kadang beberapa hari nggak makan nasi ya. Yang penting ada sayuran, ada proteinnya sudah cukup ya. Terus yang kedua, kalau bisa banyak gerak olahraga Bu, okay. Nah, mau diadakan senam Pak. Sekali-kali kalau pengajian dong, dari pengajian kalau balik pengajian diadakan senam atau dasarnya gerak dan sehat. Pokok dari senam LSI tiap 2 minggu sekali Jumat pagi itu ada senam. Mbak-mbaknya yang pengen senam, ibu-ibu juga bisa di Pak Selatan LSI itu ada senam. Terus kemudian yang ketiga, saran saya mulai menghindari, jangan dibiasakan membeli minuman-minuman manis ya, baik itu botol maupun minuman di pinggir jalan lah ya. Itu mulai dihindari, jangan sediakan minuman botol di rumah. Nah anak-anak sekarang itu pun kebiasaan kok. Jadi kalau ke Alfamart depan itu ya, ke Indomaret ya, atau ke toko lain itu mesti diambil minuman-minuman botol, betul-betul es krim kok. Padahal es krim, coklat, biskuit, minuman botol itu kadar gulanya sangat tinggi. Makanya jangan heran kalau sejak anak dikasih konsumsi yang kadar gulanya tinggi, nanti umur 30-40 sudah kena kencing manis. Itulah kebiasaan yang diturunkan, bukan penyakit turunan, tapi karena kebiasaan yang diturunkan. Dan juga kita, ibu kita, akhirnya kita ke anak kita ya, akhirnya jadi kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat yang diturunkan, dan itu yang menyebabkan salah satunya penyakit kencing manis atau gula. Ngerti Ibu? Terus yang terakhir itu yang tidak kalah penting itu kan apa? Stres. Pikirannya terlalu
jangan terlalu banter gitu ya. Dan itu ternyata juga penelitian kalau orang banyak stres, sering stres ya, itu apa? Tubuh kita mengeluarkan hormon stres namanya. Di situ banyak hormon stres itu. Ada epinefrin, ada aldosteron, semua hormon itu menyebabkan gula di dalam yang kita makan itu nggak bisa disimpan di dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Gulanya berada dalam darah terus. Itu yang salah satu yang menyebabkan kadar gulanya tinggi. Nah, makanya dengan belajar ilmu agama itu salah satu tujuannya apa? Supaya ngadepi hidup itu tidak stres. Wah, karena masalah itu kan banyak ibu pakai nggak duit ya stres, anaknya nakal ya stres, anaknya gawe sekolahan ya stres, anaknya gawe judul ya stres, gitu. Tonggone, nah, dirasani tonggone ya stres ya. Urip itu penuh stres, penuh tekanan. Makanya kita belajar agama itu supaya kita bisa hidup itu dengan tenang, tidak mudah stres. Ya itulah saran-saran saya untuk kita menjaga kesehatan. Sudah jam 7, oke. Insya Allah nanti kalau ini salah satunya kita adakan pemeriksaan kesehatan, tes gula itu untuk screening biar tahu bapak ibu itu kalau gulanya tinggi segera berobat. Nah sekarang ini malah kebalikan Bu. Saya itu punya saudara itu langsung saya lihat gejala-gejala Pak Diri jenengan itu pokoknya kayak kencing manis. Lah kok tertiram. Lah jenengan bolak-balik ngelah. Jadi kencing manis itu ada khasnya 3 Bu. Ngelahan, gitu. Ngombe dulu ngelah, ngombe ngelah. Yang kedua kalau pipisnya sering bolak-balik pipis, terutama dalu, kaki, ya, saderenge film, saderenge sare pipis. Jam 2 kami pipis malih, jam 3 kami pipis malih. Yang ketiga apa keruyan. Wis mangan jam 6 wis mangan, iki jam 10 wis suwe. Mangan malih, mungkin jam 12 pun suwe malih, mangan malih. Lah itu tanda-tanda kencing manis itu tanda fase 3. Tanda tambahan apa? Ngantukan. Nah, mau kencing manis itu mesti ngantukan, Bu. Ya makanya ini nek wong sing gampang ngantuk itu monggo tes gulanya, jangan-jangan gulanya tinggi ya. Jadi itu beberapa tanda kencing manis yang sering kita alami di masyarakat, tapi masyarakat kita tidak sadar. Mungkin nonton yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga rumah sakit kita ini terus berkembang ya, bisa memberikan manfaat yang lebih luas buat masyarakat ya. Saya nggak mendoakan banyak orang sakit loh Bu. Jadi